devletin bize sağladığı bu imkanı en iyi şekilde kullanarak güçlü meclis, güçlü hükümet, güçlü Türkiye için yola koyuluyoruz. Yeni dönemde Türkiye demokrasiden temel hak ve hürriyetlere, ekonomiden büyük yatırımlara kadar her alanda daha ileriye gidecektir. Bu şekilde güçlenen Türkiye, elindeki imkanları kendi vatandaşlarıyla hep birlikte tüm dostları ve kardeşleriyle paylaşmayı sürdürecektir. Selamat datang kembali di channel Fakta Militer. Tidak sampai sebulan diembargo oleh Kanada, Turki sekarang sudah berhasil melakukan uji coba kamera drone produk buatan lokal. Karena keterlibatan drone buatan Turki dalam konflik Azerbaijan-Armenia, Kanada telah menangguhkan izin ekspor senjata dan mesin pesawat ke Turki. Namun secara cepat, Turki sudah membuat mesin lokal sendiri untuk drone Akinci dan Bayraktar TB2. Kepala Petugas Teknologi Perusahaan Penerbangan Turki membagikan video fase uji mesin Turki, sebuah mesin yang dirancang dan diproduksi oleh anak perusahaan manufaktur mesin Turkish Aerospace Industries atau TAI, akan digunakan untuk menggerakkan drone Akinci dan TB3 dari perusahaan kendaraan udara tak berawak Turki, Bayraktar. Mesin baru yang diproduksi oleh Tusas Engine Industries atau T memiliki angka kinerja tertinggi di kelasnya secara global, kata Chief Technology Officer Bayraktar. Seperti yang dikutip dari beberapa sumber berita berikut, dikatakan bahwa Turki juga telah berhasil melakukan uji coba kamera Common Aperture Targeting System atau CATS buatan perusahaan lokal yang diproduksi untuk melengkapi komponen penting pada pesawat tempur tanpa awak nasionalnya, yaitu Bayraktar TB2. Kendaraan udara tempur tak berawak Turki pada hari Jumat berhasil melakukan uji coba pertama dengan kamera pengintaian elektrooptik. Bayraktar TB2 yang dikembangkan oleh produsen UAV Baykar menembakkan target uji sasaran dengan menggunakan kamera CATS yang diproduksi oleh perusahaan pertahanan raksasa Turki Aselsan. Perusahaan juga membagikan video yang menunjukkan tes yang dilakukan di pusat pelatihan dan penerbangan Baykar di Provinsi Tekirdağ, Barat Laut Turki. Bayraktar TB2 dilengkapi dengan amunisi pintar mini MAML yang dikembangkan oleh perusahaan pertahanan terkemuka Roketsan selama pengujian. Sebagai bagian dari uji terbang, kemampuan penguncian dan pelacakan target berkecepatan tinggi CATS telah diuji. MAML mencapai target dengan akurasi pinpoint pada ketinggian dan jarak tinggi dengan penandaan laser yang dibuat oleh CATS. CATS adalah sistem pengintaian, pengawasan, dan penargetan elektrooptik berkinerja tinggi yang dirancang untuk kendaraan udara sayap tetap dan sayap putar, termasuk sistem udara tak berawak, helikopter, dan pesawat terbang. Sebelumnya, teknologi drone Turki diimpor dari Kanada. Namun sejak awal bulan Oktober, Kanada menangguhkan izin ekspor senjata dan mesin pesawat ke Turki atas tuduhan bahwa Turki memasok teknologi buatan Kanada dalam konflik militer antara Armenia dan Azerbaijan di Nagorno-Karabakh. Keputusan Kanada itu langsung mendapat teguran dari Ankara dan pengamat independen yang melihatnya sebagai standar ganda, terutama mengingat bahwa Kanada terus memasok senjata mematikan ke Arab Saudi yang menggunakannya untuk melawan Houthi di Yaman yang dilanda kemiskinan. Keputusan Kanada adalah indikator standar ganda mengenai perjuangan sah Azerbaijan untuk membebaskan tanahnya dari pendudukan Armenia selama 3 dekade terakhir, karena negara tersebut terus mengekspor senjata ke negara-negara yang terlibat secara militer dalam konflik Yaman, meskipun telah mendapat kecaman oleh PBB untuk melakukannya.
kata Kementerian Luar Negeri Turki dalam pernyataannya. Terlepas dari tekanan dan kekhawatiran internasional atas pelanggaran hak asasi manusia, Kanada terus memasok senjata ke Arab Saudi yang tanpa henti membombardir wilayah Yaman di bawah kendali pemberontak Houthi. Tahun lalu Kanada menjual senjata senilai 2,2 miliar US dollar, termasuk mobil lapis baja ke Arab Saudi, meskipun secara publik ada moratorium atas kesepakatan tersebut. Turki memiliki alasan lain untuk kecewa dengan keputusan Kanada tersebut. Ankara tidak menerima bantuan dari sesama anggota NATO seperti Kanada ketika menghadapi pasukan rezim Suriah yang bermusuhan awal tahun ini. Drone Turki telah memainkan peran penting dalam menekan jumlah korban dan memastikan bahwa hanya infrastruktur militer seperti tank dan kendaraan lapis baja yang terkena serangannya. Menyusul langkah Kanada itu, otoritas Turki menggarisbawahi bahwa industri pertahanan nasionalnya akan terus beroperasi dan mengembangkan diri di tengah keputusan embargo tersebut. Beberapa perusahaan milik Turki telah aktif di berbagai bidang pertahanan melalui produk militer mutakhir mereka seperti UAV bersenjata, senjata kendali jarak jauh, rudal, dan sistem pertahanan udara. Terutama Baykar dan Turkish Aerospace Industries atau TAI yang dikelola oleh negara dan telah memproduksi kendaraan udara kelas dunia dengan sumber lokal. Turki telah melakukan beberapa operasi yang berhasil di Suriah dengan kendaraan militer tak berawak. Ada 5 perusahaan Turki yang telah aktif di bidang pertahanan seperti Aselsan, TAI, STM, Roketsan, dan BMC. Perusahaan-perusahaan itu termasuk di antara 100 perusahaan pertahanan teratas secara global. Drone buatan Turki terutama Bayraktar TB2 menjadi game changer dalam konflik Suriah, Libya, dan terakhir Azerbaijan, Armenia. Sistem pertahanan udara Pansir S1 buatan Rusia tidak berkutik ketika dihancurkan oleh drone Bayraktar TB2 dalam konflik di Idlib, Suriah, dan Libya. Nah, gimana menurut kalian guys? Silahkan komen dan jangan lupa klik subscribe.